Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat bentukan langsung sambung langsung konstruksi pipa. Di gambar ini, gambar yang sudah saya kembangkan, sudah terlihat ada cabang pipa 6 in yang bertemu dengan pipa 8 in seperti ini. Di bagian ini adalah bentuk sambungan langsung pipa 6 in ke pipa 8 in. Bagaimana memanfaatkan 3 dimensi modeling untuk membuat bentukan kayak gini dan menyajikan panduan gambar untuk membuat penampang bentukan langsung seperti ini. Dalam konstruksi piping, bentuk sambungan langsung yang seperti ini biasanya dikenal dengan sambungan stub in atau sambungan riser ketemu dengan header. Untuk membuat sambungan seperti ini kita harus menentukan dulu pipa mana yang akan menjadi header dan pipa mana yang akan menjadi riser. Sekarang kita akan kopikan pipa ini yang berukuran 8 in, akan kita buat sebagai header. Kita kopikan di bagian ini, kita bawa keluar dari gambar, kemudian pipa ukuran 8 in ini kita pendekkan dengan dimensi 500. Setelah itu kita buat garis di center pipa yang kita sediakan ini. Setelah itu kita tentukan dari titik tengah pipa ini, misalkan seperti ini dengan ukuran 300. Kemudian pipa yang menjadi pipa cabang atau pipa risernya kita buat, kita ambil pipa 6 in yang di bagian ini, kemudian kita tempatkan di titik tengah dari pipa headernya. Setelah itu kita pendekkan dengan cara di drag. Di sini sudah tampak bentukan riser header tapi belum sempurna. Untuk lebih memudahkan, pipa header kita ganti warna menjadi berwarna kuning. Kemudian pipa risernya kita ubah menjadi berwarna magenta. Dalam 3 dimensi modeling, kita bisa membuat penampang bentukan riser header ini dengan perintah surface, kemudian kita gunakan perintah trim, kita pilih risernya, enter, kemudian kita pilih headernya sebagai pemotong riser, kita enter, kemudian kita buang bagian yang akan dipotong dengan cara diklik, sehingga sudah terbentuk penampang bentuk sambungan pipa 6 in ke pipa 8 in seperti ini. Dalam pabrikan, barang-barang pabrik, bentukan yang semacam ini biasanya distandarisasi menjadi bentuk T. Ada T yang ukuran pipanya sejenis disebut equal T, kemudian ada T yang ukuran pipanya tidak sejenis, cabangnya lebih kecil, disebut T reducer. Kali ini kita akan menggunakan 3 dimensi untuk menyelesaikan bentuk penampang yang seperti ini dengan menyajikan gambar bentukan penampang riser 6 in ke 8 in. Pertama kita gambarkan dulu
offset diameter dari pipa headernya seperti ini. Kemudian di pipa riser kita juga gambarkan lingkaran diameternya. Setelah itu kita garis di pipa header, garis tengah dari pipa yang di bagian kuadran samping kita garis seperti ini, sehingga sudah tampak bentukan riser ini sebetulnya dia simetris menempat di bagian tengah pipa header seperti ini. Selanjutnya pipa riser ini kita potongkan perpendikuler dengan cara di drag seperti ini sampai midpoint perpendikuler di garis yang tadi kita bentuk, sehingga terbentuk penampang potongan yang seperti ini. Bagian yang berwarna magenta ini adalah penampang bentukan potongan sambungan langsung pipa 6 in ke 8 in. Selanjutnya potongan ini bisa kita detailkan dengan cara kita bagi pipa riser ini menjadi beberapa bagian. Kita bagi akan menjadi 8 bagian, artinya setiap 45 derajat atau ketelitian pembagian ordinat risernya adalah 45 derajat atau 8 ordinat. Seperti ini, kita rotasi dulu 45, kemudian kita garis kembali. Pipa riser sudah kita bagi menjadi 8 bagian seperti ini. Kemudian di pipa header kita buat garis dari kuadran samping minimal sediameter dari pipa, lebih tidak apa-apa, kita tempatkan seperti ini. Kemudian lingkaran pipa riser ini kita proyeksikan. Kita akan rubah warna garisnya menjadi berwarna merah biar kelihatan. Kita proyeksikan mulai dari bagian yang ini terlebih dahulu, yang paling bawah kita tarik sampai melebihi pipa riser, pipa headernya. Kemudian kita cari perpendikularnya di garis tegak yang tadi kita buat. Kemudian kita tarik tegak lurus sampai menyentuh garis proyeksi. Setelah itu kita trim, kita buang bagian yang tidak kita perlukan. Kita ulangi lagi untuk bagian yang ini, kita buat garis proyeksi dari pertemuan pembagian ini. Kemudian kita tarik ke sana, kita cari perpendikulernya. Kemudian kita tarik tegak lurus ke garis proyeksi. Kemudian kita trim, kita buang yang tidak kita perlukan. Kemudian bagian yang tengah kita proyeksikan juga, kita cari perpendikulernya pas di kuadran ini. Kemudian di sini, setelah itu kita trim, kita buang bagian yang tidak diperlukan. Demikian terus caranya sama
Dari titik ini kita hubungkan ke titik ini, kita lebihkan, kita cari perpendikularnya, kemudian kita sikukan ke garis proyeksi, kemudian kita trim. Yang terakhir, bagian atas sendiri dari lingkaran laser kita proyeksikan. Ketemu di bagian ini, kita trim, kita buang. Lingkaran riser dengan pembagian 45 sudah kita proyeksikan ke lingkaran header. Kemudian dari sini kita buat garis di perpotongan proyeksi tadi sampai menyentuh ujung pipa header sebelah sana, kemudian kita drag. Seperti ini. Kemudian di yang ini kita garis kembali, kita cari perpotongannya, kita lebihkan dulu. Yang tengah tadi kita sudah cari, kemudian di bagian yang ini bawah kita cari, kita lebihkan. Yang terakhir di bagian ini kita cari, kita lebihkan. Lingkaran riser sudah kita proyeksikan semua ke lingkaran header, sehingga kita tinggal mencari perpotongannya untuk mengetahui panjang koordinat bentukan sambungan langsung stub in yang akan kita buat. Ini kita biarkan saja dulu, tidak apa-apa. Selanjutnya dari bagian pipa yang paling atas kita buat garis, kita bedakan warnanya. Kita buat dengan warna biru. Kita tarik dari bagian yang ini sampai menyentuh atau perpendikular dengan garis proyeksi yang sudah kita gariskan di lingkaran pipa header. Sehingga di sini kita tinggal ngedrag saja, memendekkan ini sampai perpendikular seperti ini. Jadi bagian ini yang harusnya menempat di sini. Koordinat bentukan bagian atas sudah terbentuk yang berwarna biru. Kemudian kita akan coba mencari panjang ordinat di bagian ini. Kita rubah warnanya menjadi warna hijau. Kita cari dari titik ini perpendikular dengan garis proyeksi di bagian ini. Sudah terhubung, kita tinggal drag saja. Kita drag seperti ini.
Ordinat yang kedua yang berwarna hijau sudah terbentuk. Kemudian di sebelahnya sebetulnya sama, tapi kita ulangi lagi langkahnya. Kita buat garis dari pembagian yang sisi sebelah sini. Kemudian kita tarik sampai perpendikuler ke garis proyeksi di lingkaran header. Setelah itu kita drag sampai perpendikuler juga atau intersection di sini, sehingga sudah terbentuk garis penampang dari bentukan langsung pipa 6 in ke header 8 in. Selanjutnya bagian bawah akan sama ukurannya, kita tidak perlu mencari lagi. Selanjutnya kita tinggal menggelar bentuk lingkaran luar riser ini yang sirkumferen kelilingnya 528,73. Oke, kita gelar di sini 528,73. Jadi lingkaran riser ini ketika digelar kelilingnya akan berukuran segini, 528,73. Nah, karena pembagian risernya 8 bagian, maka keliling lingkaran riser ini kita bagi 8. 528,73 kita bagi 8. Didapatkan lingkaran dengan radius 65,96. Kita buat lingkaran dengan radius 65,96. Setelah itu kita copy lingkaran ini ke bagian kanan seperti ini. Kemudian kita copy lagi ke bagian sebelah kiri. Sebetulnya ini simetris nanti hasilnya, tapi kita gambarkan secara keseluruhan saja. Ini dari center pusat lingkaran ini ke sana adalah separuh pipa yang bagian atas, sedangkan separuh pipa yang ini ke kiri adalah separuh pipa yang bagian bawah. Kemudian ordinat yang sudah terbentuk yang berwarna biru kita copy. Kita tempatkan di sini. Satunya lagi di sini. Kemudian ordinat yang berwarna hijau kita copy juga. Kita tempatkan di bagian ini satu, kemudian ini satu, terus di sini satu, di sebelah sini satu. Oke, lingkaran bantuan kita hapus, yang di pinggir kita sisakan dulu. Sudah terbentuk. Kemudian dengan perintah 3 point kita hubungkan 3 garis ini. Yang ini akan ketemu seperti ini. Kemudian di bagian ini kita hubungkan juga. Oke, garisnya kita rubah warnanya dengan merah biar kelihatan berbeda. Dengan cara yang sama
tiga ordinat di sebelah kiri kita hubungkan. Kemudian yang ini kita kopikan saja ke bagian ini. Satunya kita kopikan ke bagian sebelah sini karena bentuknya sebetulnya simetris ini. Kurva yang terbentuk berbentuk simetris. Kemudian kita buat garis pemotong dari sini ke kuadran ini. Satunya lagi dari sini ke kuadran ini. Setelah itu kita potong kelebihan garis lengkung yang tidak diperlukan. Kita pilih garis pemotongnya, perintah trim, kita hapus ini, kita buang yang tidak diperlukan. Kita pilih pemotong garis ini, perintah trim, kita buang bagian yang tidak diperlukan. Bantuan kita hapus semua. Sudah terbentuk. Kita coba lihat dari pandangan atas. Penampang dari bentukan sambungan langsung tracer header yang seperti ini sudah kita pindahkan ke bidang datar menjadi bentuk gunungan kembar seperti ini. Kurva dengan puncak kembar seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa pakai anotatif dimension linear untuk mengukur dimensi dari bentukan ini. Kita buat berbeda. Dimensinya berwarna kuning. Dimensi ini kita atur di properties. Kita buka arrow size-nya 10 misalkan. Sudah membesar, arrow size-nya sudah kelihatan. Kemudian di extend ininya bisa kita ubah juga skalanya. Di sini juga kita bisa ubah sehingga yang terbentuk seperti ini. Sudah ada pengaturan seperti ini, extension line-nya. Kemudian di text height kita isikan misalkan 10. Sudah terlihat angka dimensinya. Berikutnya di primary unit pengaturan angka di belakang koma kita pilih 0. Jadi sudah tampak angka 528. Kemudian dimensi ini formatnya kita copy saja. Kita taruh di sini boleh untuk mengukur pembagian 8 bagian ini berapa sebetulnya. Kita ukur ulang dengan format yang sudah ada 65. Kemudian kita tinggal kopikan format dimensi ini ke bagian ini untuk mengukur ordinat puncak yang paling tinggi. Kita rotasikan dulu. Setelah itu kita ukur ulang. Di sini tampak ukuran 39 mili. Nah, kita coba kecilkan angka dimensinya supaya bisa dibuat lebih bagus. Dari 10 kita ubah menjadi 7 atau 6 misalkan. Nah, angkanya sudah mengecil, kita tinggal letakkan saja di sini dengan cara di drag tadi, kemudian kita atur ulang. Setelah itu kita gunakan format ukuran vertikal ini untuk mengukur ke ordinat yang kedua.
Setelah itu kita klik, kita ukur ulang dengan cara di drag seperti ini. Sudah tampak dimensinya 18 seperti ini. Jadi kurva sambungan langsung pipa 6 in ke 8 in akan berbentuk seperti ini. Kemudian pandangan ini kita coba rubah dulu ke 3 dimensi. Kita untuk menyesuaikan dimensi yang terbentuk tadi supaya menempat di posisinya, benar-benar di posisinya, tidak berubah. Sudah terbentuk seperti ini. Penampang potongan pipa 6 in ketemu dengan pipa header 8 in. Selanjutnya gambar penampang potongan pipa ini bisa kita tampilkan di layout. Di sini kita sudah siapkan dua layout. Yang pertama layout besar, yang kedua layout kecil. Kita pakai layout kecil dulu. Kita coba keluarkan dari sini. Kemudian kita perbesar, kemudian kita aktifkan dengan cara diklik 2 kali. Sudah keluar tanda aktif seperti ini. Kita coba cari gambar yang ingin ditampilkan dengan cara dibesar-besarkan, dikecilkan. Kita akan menampilkan potongan yang seperti ini. Setelah dirasa cukup tampilannya atau masih diperlukan untuk diputar-putar, silakan diputar. Sudah, kemudian kita nonaktifkan dengan cara diklik 2 kali di luar. Sudah terbentuk. Kemudian viewport yang besar kita aktifkan. Nah, kita manfaatkan untuk menampilkan pandangan dari atas. Kita gunakan untuk menampilkan kurva penampang potongan riser header atau stub ini. Nah, kan seperti ini sudah jadi, kemudian kita nonaktifkan. Sudah terbentuk seperti ini. Yang ini kita balikkan ke posisi dalam, sehingga kurva ini adalah keterangan detail dari penampang gambar yang seperti ini. Mudah-mudahan cara membuat detail penampang potongan riser 6 in ke header 8 in atau stub in seperti ini bisa dipahami dan bisa dikembangkan sendiri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan di-share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.